Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sehat semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Ini yang sudah hadir 21 orang, udah pada kumpul semua. Oke, baik. Baik, kita mulai perkuliahan Kenkyu Honyumong kelas B untuk hari ini, Kamis 1 April 2021 ya, pertemuan ke-7. Nah, hari ini akan berisi tentang feedback dari bab 1 sampai bab 4 kemarin kita ya. Kemudian nanti ada kuis dan forum. Forumnya sudah saya buat di My Class, tapi kuisnya belum ya, mungkin nanti menyusul. Jadi hari ini tidak terlalu lama perkuliahan, hanya penjelasan presentasi dari saya dan nanti Anda mengisi forum yang sudah disediakan di My Class. Mungkin sampai jam 2.30 ya, kira-kira perkuliahan akan selesai. Baik, mari kita buka perkuliahan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu atau menuntut ilmu seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin nabiyya wa rasulah Rabbi jidni ilma wa jidni fahma. Amin. Oke, hari ini saya akan sedikit merangkum atau perkuliahan yang kemarin kita sudah lalui tentang hakikat penelitian ya, kemudian konsep dasar penelitian, metodologi penelitian kualitatif dan metodologi penelitian kuantitatif. Nah, nanti Anda mengisi forum seperti yang ada di My Class ya. Nah, hari ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang penelitian, metode penelitian yang perlu Anda ketahui ya, terutama mungkin masalah topik penelitian dan keaslian penelitian. Nah, kita akan mulai dari sini ya. Jadi dalam ini juga dari presentasi Prof. Ade yang dari dosen pasca sarjana UPI ya, bahwa penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang original itu. Jadi apa penelitian yang orisinil itu adalah penelitian yang menggunakan alat, teknik, prosedur, dan metode yang baru. Nah, tapi kalau penelitian itu metodologinya tetap dari dulu sampai sekarang tidak berubah, yaitu metodologi penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Kalaupun ada campuran, berarti itu adalah penelitian yang menyatukan kedua metode tersebut menjadi satu dalam satu penelitian. Nah, original ini menjadi salah satu syarat ketika kita ingin melakukan penelitian yang baik. Ya. Jadi salah satu ciri penelitian yang baik itu adalah original. Original itu artinya dibuat murni atau ditulis murni, dilakukan murni oleh peneliti itu. Nah, salah satunya adalah tadi menggunakan alat atau teknik prosedur penelitian yang baru, kemudian menjelajahi hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, ini penelitian-penelitian bidang eksakta ini banyak ya. Banyak sekali di dunia ini yang tidak diketahui oleh manusia umumnya ya, sehingga perlu dibuat penelitian, terutama penelitian-penelitian yang berhubungan dengan alam ya, kemudian kejadian-kejadian alam dan sebagainya, itu penelitiannya sangat banyak. Termasuk dalam bahasa sebetulnya ya, bahasa juga banyak penelitian-penelitian yang belum diketahui ya, termasuk bahasa-bahasa yang mungkin hampir mengalami kepunahan. Di dalam bahasa Jepang juga mungkin ada bahasa Jepang yang sedikit-sedikit hilang, ada bahasa Jepang yang lagi ngetren dan sebagainya, itu bisa disebut dengan penelitian original. Kemudian menjelajahi sesuatu yang tidak terduga, artinya misalnya seperti pandemi COVID
ini adalah sesuatu yang tidak terduga, sehingga banyak di kalangan peneliti yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan pandemik COVID-19 ini. Semua bidang ilmu ya, bidang bahasa, bidang kesehatan terutama ya, bidang ekonomi, bidang politik, itu semuanya dikait-kaitkan dengan penelitian yang tidak terbayangkan sebelumnya, yaitu penelitian tentang COVID-19 ini. Jadi apa pengaruh COVID terhadap pembelajaran bahasa? Penyebab COVID di bidang kesehatan, kemudian COVID di bidang ekonomi, COVID di bidang politik, ya. Jadi semuanya hampir dikait-kaitkan dengan pandemik gitu ya. Karena memang pandemik ini sangat tidak terduga dan merubah aspek segala kehidupan di dunia. Termasuk mungkin dalam pembelajaran bahasa itu, bagaimana pembelajaran bahasa di masa pandemik. Kalau dulu pembelajaran bahasa dengan offline, sekarang menjadi dengan online kayak gini ya. Ini adalah salah satu perubahan paradigma pembelajaran bahasa yang dilakukan di masa pandemik, yaitu dengan pembelajaran online. Nah, hari ini mohon maaf saya tidak bisa membuka perkuliahan offline karena ada 3 kali saya tawarkan ternyata tidak ada yang merespon untuk perkuliahan di kelas ya. Teman-teman lebih enjoy perkuliahannya online gitu ya. Karena ini bukan bahasa Jepang, tapi memang perkuliahan bersifat teori dan tentang riset. Kemudian penelitian yang terbaru atau penelitian yang original juga, artinya penelitian yang menggunakan data dan dengan cara yang baru. Jadi cara-cara itu kan banyak ya, berbagai macam cara dilakukan orang untuk mengetahui sesuatu. Nah, salah satunya cara yang dilakukan adalah cara dengan penelitian yang terbaru. Kemudian ada juga ciri-ciri penelitian yang baik itu adalah peneliti yang menemukan research gap. Gap itu artinya kesenjangan, kemudian research itu penelitian. Jadi kalau dibuat kayak gambar, ini penelitian yang sudah dilakukan oleh orang-orang dulu. Ya. Nah, kemudian kita masuk di situ setelah membaca jurnal atau artikel dan sebagainya. Penelitian ini sudah dilakukan orang. Penelitian ini sudah dilakukan orang, tapi ada bagian-bagian dari penelitian yang lalu itu yang belum tersentuh. Nah, ini research gap. Jadi menemukan celah di mana penelitian ini belum dibahas oleh orang lain. Ya, ini syaratnya harus banyak baca ya, banyak baca jurnal-jurnal, banyak baca artikel-artikel, sehingga nanti kita tuh pengetahuannya bertambah. Oh, penelitian Hyogeng misalnya, Hyogeng meminta maaf, itu sudah dilakukan oleh orang Jepang, dan orang Indonesia juga udah ada. Misalnya permintaan maaf orang Indonesia dengan permintaan orang Jepang itu bedanya seperti apa. Contohnya hasil yang paling diketahui adalah misalnya kalau orang Jepang meminta maaf itu langsung saja, tidak basa-basi ya. Jadi ketika minjem sesuatu kemudian rusak, orang Jepang itu pasti bilang, ya ini misalnya buku yang saya pinjam rusak sensei, nanti saya ganti ya. Nah, selesai di situ. Orang Jepang itu tidak mau memperpanjang masalah dan tidak mau membuat alasan-alasan sehingga memperpanjang masalah. Tapi kalau orang Indonesia itu tipenya ketika meminta maaf adalah mencari alasan tertentu supaya dimaafkan atau supaya dibebaskan dari kesalahan. Misalnya, maaf ya sensei, kemarin itu saya pinjam buku dari sensei, terus bukunya itu jatuh sensei pada saat saya naik angkot, dan jatuhnya itu kecomberan sensei, bukunya itu jadi kotor, kemudian sobek dan sebagainya. Terus bagaimana ya saya sensei ya? Nah di situ. Jadi di situ perbedaan antara meminta maaf orang Indonesia sama meminta maaf orang Jepang itu ada perbedaan, yaitu orang Jepang itu selalu okarishita honga nakushite sumimasen, selesai, atau moshiwake arimasen. Maaf saya telah menghilangkan buku yang dipinjam dari sensei,
saya akan ganti misalnya. Jadi kalau Indonesia enggak, biasanya maaf ya sensei, sebetulnya gitu ya, sebetulnya gitu ya, atau senseinya itu banyak sekali. Sensei maaf ya, kemarin itu sensei saya naik angkot sensei. Kemudian angkotnya itu tiba-tiba direm sensei. Dan buku yang di tas saya itu jatuh kecomberan sensei. Kemudian bukunya jadi kotor. Terus ya bagaimana ya sensei ya? Bisa nggak saya dimaafkan, tidak usah ganti dan sebagainya. Nah itu tipe meminta maaf orang Indonesia. Nah setelah diteliti, ternyata ada ungkapan-ungkapan yang diulang seperti Pak atau Bu atau Sensei itu dalam KUA-nya itu, ya. Ini penelitian yang terbaru yang dilakukan oleh Sasa Sensei dalam WA juga seperti itu, ya. Orang Indonesia itu tipenya kalau minta maaf menyebutkan orang, panggilan orang beberapa kali. Maaf Pak, kemarin itu saya kesiangan Pak. Terus saya tidak bisa tepat waktu Pak mengembalikan pinjamannya Pak. Nah Pak di situ maknanya adalah pengulangan kata panggilan yang tidak mempunyai makna di situ. Nah ini juga bisa jadi riset gap, riset kesenjangan penelitian antara penelitian meminta maaf orang Indonesia dengan penelitian meminta maaf orang Jepang. Itu bedanya di mana gitu di situ. Kemudian kalau orang Filipina seperti apa, orang Malaysia seperti apa, orang Thailand seperti apa, ini bisa diteliti sebetulnya. Jadi riset gap itu sebetulnya seperti itu. Jadi bagian-bagian yang sudah diteliti orang lain, tapi ada bagian yang belum diteliti oleh peneliti selanjutnya, itu dijadikan sebagai riset gap. Ini bagus ya penelitian seperti ini. Nah caranya bagaimana supaya kita bisa menemukan kesenjangan penelitian itu? Harus banyak baca. Baca dari berbagai artikel, dari berbagai jurnal, kemudian nanti pemikiran kita akan menghasilkan sebuah pemecahan masalah ya dari situ. Kalau nggak pernah baca, nggak pernah kita silaturahmi, membaca jurnal, artikel, atau buku, nggak mungkin kita bisa membuat penelitian atau menulis laporan penelitian atau menulis skripsi. Jadi skripsi ingin bisa ditulis, tapi Anda tidak pernah membaca buku referensi sebelumnya. Ini agak sulit, ya. Makanya di sini baca, kemudian nanti setelah baca dievaluasi, dicari kekurangan kelebihan dari penelitian terdahulu, kemudian muncul riset gap tadi, kemudian nanti muncul pernyataan baru atau problem masalah baru. Nah, untuk penelitian yang berbahasa Jepang, tentang bahasa Jepang itu bisa banyak di jurnal-jurnal internasional yang berbahasa Inggris. Sekarang ada Google Translate-nya. Jadi kita bisa baca jurnal-jurnal yang dari penerbit-penerbit terkenal di dunia. Kemudian kita bisa lihat di sini misalnya kita yang pertama dari jurnalnya Science Direct. Kalau kita klik, maka kita akan mengumpulkan Japanese language di situ. Nah, ada jurnal. Kemudian kata ininya apa? Kata kuncinya kita tulis Japanese language. Kemudian tahunnya kita perbarui 10 tahun sebelumnya, maka kita akan mendapatkan jurnal-jurnal yang terbaru yang original tadi ya. Misalnya dari tahun 2016 sampai 2021. Nah, di sini ada contoh yang paling baru misalnya Metaphorical Concept Language Learning, ini tentang pembelajar bahasa Jepang ya. Ini penelitiannya mungkin penelitian kualitatif. Ini juga sama ya. Motivasi untuk belajar bahasa Jepang sebagai bahasa asing bagi penutur bahasa Inggris ini di New Zealand. Ini kalau diklik itu sebenarnya ini bisa langsung muncul ke jurnalnya. Kemudian kita bisa melihat abstraknya apa. Kemudian nanti kita melihat full papernya itu apa di sini. Nah, dari abstrak ini kita ketahuan bahwa ini penelitiannya seperti apa. Kalau kita bingung ya ditulislah, di copy di abstrak ini, di copy ke Google Translate. Saya juga bahasa Inggris saya
masih tidak percaya diri, makanya saya suka pakai Google Translate kalau membaca jurnal gitu. Ini tujuannya untuk mengetahui isi dari artikel tersebut. Gak apa-apa ya. Misalnya dari bahasa Inggris, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Jepang atau dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini hasil penelitiannya di Selandia Baru itu banyak motivasi belajar bahasa Jepang sebagai pembelajar asing di Selandia Baru. Jadi tidak dihargainya atau tidak di bahasa asing itu tidak dihargai secara luas. Jadi pembelajar bahasa asing di universitas menurun gitu ya di sana itu. Kemudian alasan mereka untuk belajar bahasa Jepang itu karena memilih untuk misalnya mengembangkan diri. Kemudian juga ini susah dipahami ya. Apa sih motivasi belajar orang New Zealand, belajar bahasa Jepang orang New Zealand itu apa? Kalau di Indonesia itu motivasi ini penelitian saya ya, penelitian saya yang kemarin di jurnal Jejel tentang motivasi Jelel, JJLL jurnal tahun 2018 juga gitu ya. Jadi ini bisa diterapkan juga motivasi pembelajaran bahasa Jepang di Indonesia gitu. Oke, kalau ini contoh aja ya. Jadi kalau kita mencari artikel seperti itu caranya, kemudian dari mana tadi? Sini ya. Baca, kemudian cari dan dianalisis. Ini komputer juga yang berhubungan dengan bahasa Jepang, kemudian gramatikal Japanese ini juga sama ya. Kemudian vocabulary of manga, ini termasuk analisis konten manga. Ya, kemudian ini motivasi gender dan ini juga sama. Kemudian ini bahasa halus di dalam bahasa Jerman dan bahasa Jepang. Ini studi kontrastif pragmatic study. Kemudian mengetahui motivasi pembelajar bahasa Inggris ya sebagai bahasa Jepang ya, selain bahasa Inggris juga mungkin situ. Banyak ya di sini kita bisa melihat contoh-contoh artikel yang terbaru sampai berapa banyak. Nah, jadi teman-teman sebelum meneliti ini baca-baca dulu yang banyak di sini. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke ini, masih ada sih sebetulnya yang ingin saya sampaikan, tapi nanti aja. Kembali lagi ke makalah awal ya. Nah ini tadi yang saya presentasikan tentang nih ya, mungkin dari sini ya, dari sini nih. Jadi permasalahan yang muncul dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa. Yang pertama cenderung risetnya itu permutasi, jadi ya, pindahan aja dari judul yang senpai ke judul kita. Jadi kita melihat judul senpai seperti ini, kemudian kita buat lagi, kemudian lagi. Kemudian yang kedua, karya ilmiah sekedar dibuat, sekedar gugur kewajiban. Yang penting usaha skripsi jadi aja gitu ya. Kemudian banyak skripsi yang lemah atau artikel kita itu lemah di aspek novelty dan originality. Nah, novelty ini artinya kebaruan. Penelitiannya itu penelitian yang tua banyak, tidak ya jadul gitu, penelitian jadul dan tidak original. Kemudian pendekatan yang monoton. Penelitiannya itu lagi gitu ya, pendekatannya itu pakai itu lagi. Jadi pendekatannya tidak memakai pendekatan yang terbaru.
Kemudian bermasalah dalam penulisan. Nah, ini karena banyak yang peneliti muda itu tidak membaca dulu panduan penulisan karya ilmiah atau panduan penulisan skripsi. Biasanya dia tidak baca panduan penulisan skripsi PBJ dan sebagainya di situ. Kemudian cenderung penelitian itu napak tilas. Napak tilas itu ya mencontek penelitian senpai, mengikuti penelitian senpai ya. Nggak tahu bagus atau tidak, pokoknya saya kayaknya nggak apa-apa lah, yang penting kita membuat skripsi. Ini yang kurang baik ya. Nah, contoh ini judul-judul penelitian yang ada dalam pendidikan bahasa Jepang atau yang Hokyoiku ya. Ini jarang yang kebahasaan, tapi ini penelitian kuantitatif. Contoh pertama adalah pengaruh penggunaan media audiovisual terhadap kemampuan menyimak mahasiswa tingkat 3 Departemen Pendidikan Bahasa Jepang. Ini banyak yang direduplikasi lagi, dibuat lagi sama mahasiswa-mahasiswa sekarang ini sebagai judul skripsi yang baru. Artinya ini udah jadul ya, audiovisual itu udah jadul, kemudian dipakai lagi segala macam. Tanpa ada penelitian yang terbaru atau metode terbaru. Judulnya sama, cuma dibedakan adalah objeknya. Ya, apakah menyimak, apakah kaiwa, apakah sekubung, itu diganti misalnya seperti itu. Kemudian efektivitas metode pembelajaran project based learning dengan media gambar terhadap keterampilan menulis karangan. Nah, jadi ini penggunaan media pembelajaran WordSquare dalam meningkatkan penguasaan bahasa atau kosakata bahasa Jepang menggunakan huruf hiragana. Penggunaan teknik permainan hot seat dengan menggunakan media gambar. Ini juga media gambar. Ini juga media gambar, ya. Ini juga media gambar. Semuanya hampir banyak ya media-media gambar itu. Game juga ya, game, media gambar sebagainya untuk mencari efektivitasnya. Nah, jadi ini penelitian kuantitatif yang ya menurut saya cenderung ini penelitian tadi napak tilas ya. Ini judul-judul yang sudah dilakukan, kemudian kita ikuti judul itu seperti judulnya penelitian orang lain. Nah, hasilnya itu tidak jauh. Kalau sudah muncul korelasi atau efektivitas, nanti itu setelah efektivitasnya atau apa ya, misalnya efektivitasnya itu kelihatan. Lalu setelah itu apa? Ya, penerapan misalnya observasi. Setelah diobservasi itu juga apa? Nah, kadang-kadang penelitian kuantitatif itu selesai di angka-angka dan tidak ada pemecahan masalah. Jadi artinya hanya untuk mengetahui keefektifan dan mengetahui korelasi. Atau kalau observasi ya hanya menuliskan kejadian-kejadian yang dialami ketika melakukan penelitian. Kalau saya pribadi tidak begitu suka ya dengan penelitian kuantitatif seperti ini. Jadi saya lebih suka penelitian kebahasaan, penelitian analisis bahasa, penelitian analisis kesalahan, penelitian analisis kontrastif, yang hampir semuanya penelitian tentang kualitatif. Nah, jadi penelitian yang bagus itu diantaranya adalah penelitian yang memberikan sumbangan atau urgensinya itu tinggi. Tingkat keurgenannya itu tinggi penelitian itu. Ya, kemudian penelitian yang original tadi, kemudian mutakhir, terbaru, ya, dan menghasilkan sebuah kesimpulan yang diminati oleh para ilmuwan lain. Ini juga penting ya. Ini penting di sini. Nah, apa saja yang bisa jadi subjek atau objek penelitian sekaligus tema penelitian kita? Ini yang kuning-kuning ini adalah yang sudah banyak dibahas oleh para senpai dan teman-teman yang lain. Kemudian yang hijau ini adalah yang masih belum terjamah atau masih kurang ya. Misalnya analisis konten YouTube, analisis pembelajaran bahasa di konten YouTube, analisis bahasa dalam drama, analisis bahasa Jepang dalam lagu-lagu anak-anak, analisis bahasa Jepang di buku ajar yang ada, analisis bahasa Jepang di e-book, dan media pembelajaran bahasa Jepang terbaru. Ini belum banyak yang menyentuhnya, belum banyak yang menginvestigasi atau melakukan pengembangan. Jadi judul penelitian yang paling bagus menurut saya adalah investigasi. Kalau hanya
penerapan, kemudian korelasi atau efektivitas, ya itu harus ada eksperimen. Itu agak sulit menurut saya karena harus ada statistiknya sebenarnya. Oke, ini mungkin sedikit gambaran tentang penelitian yang Anda mungkin nanti akan lakukan ya. Ini ceritanya adalah untuk memberikan mindset atau penjabaran penelitian yang akan dilakukan. Kemarin kita sudah melakukan penelitian kualitatif, kuantitatif dan sebagainya. Nah, itu perbedaannya seperti apa? Kemudian kita lihat di sini. Ini absen dulu ya. Ini belum pada absen belum? Oke. Dewi ada nggak Dewi? Coba saya lihat Dewi ada nggak? Nggak ada. Nanti Dewi terlambat ya, saya tulis terlambat ya. Terlambat. Nanti kalau tidak hadir, saya tuliskan tidak hadir. Raka Alif, ada nggak Raka Alif? Hadir Sensei. Oh, kenapa tidak absen? Ini baru ingat Sensei, maaf. Oke, saya tulis hadir ya. Saya selalu mengingatkan untuk absensi. Wayan juga? Ada nggak Wayan? Hadir Sensei. Ya, makanya Wayan itu jangan absensi di my class ini. Ini berbahaya, nanti absensi kamu jadi kurang ya, kalau saya tidak absen. Oh iya. Yang lainnya sudah pada mengerti. Siapa? Tuh Septi Dewi itu dia lagi observasi, terus di sana sinyalnya kurang baik dan saya jadi kesulitan untuk masuk MS Team. Nggak bisa masuk. Iya, karena lagi observasi itu di tempatnya ini Sensei apalah. Di Ya, tempatnya sementara saya tulis terlambat dulu ya. Kalau yang lain sudah oke mengabsen sendiri ya, lengkap. Oke, di sini kita lihat, saya ingin membuat ini simpulan atau feedback dari penelitian yang kita 4 pertemuan yang kita lakukan di sini ya. Ini tentang perbedaan persamaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, ini perlu dipahami ya. Yang pertama adalah metodologi pendekatan atau paradigma kuantitatif dan kualitatif. Jenis-jenis metodenya ya, kalau studi kasus, etnografi, grounded theory ya, etnometodologi, sejarah dan lain-lain itu masuk penelitian kualitatif. Jadi kalau yang pakai metode survei, angket, polling, sensus, ya, eksperimen, sosiometrik, itu penelitiannya kuantitatif. Jadi silakan kalau Anda ingin melakukan penelitian yang kualitatif, itu pakai metode studi kasus, ya, atau metode etnometodologi, ya, atau sejarah, atau analisis murni, itu kualitatif. Ini kalau yang kuantitatif ya harus ada survei, ya, harus ada angket, harus ada polling, paling tidak ya penelitiannya itu ada kelas kontrol dan ada kelas eksperimen, ya. Ini supaya lebih kuat ya. Kalau di masa pandemik seperti ini kuantitatif lebih baik dihindari ya, karena kita harus offline itu harus ke kelas, membuka 2 kelas yang eksperimen dan kelas non eksperimen. Kemudian teknik pengumpulan data ya, kalau untuk kualitatif itu pengamatan, wawancara cukup ya, tapi kalau yang ini wawancara pengamatan terstruktur kalau yang kuantitatif. Kemudian kalau instrumen pengumpulan datanya, kalau yang kualitatif itu pedoman wawancara, pedoman pengamatan, hanya daftar aja. Tapi kalau kuantitatif itu kuesioner harus dibuat. Kemudian angket juga harus dibuat. Format pengamatan juga baku.
Nah, yang ini analisis yang pentingnya. Analisisnya kalau penelitian kualitatif itu lebih ke narasi atau interpretasi, penjelasan atau bagaimana seorang peneliti membuat kalimat-kalimat sehingga bisa dipercaya secara ilmiah ya mengenai hubungan antara konsep dan teori, kemudian kualitas data dan hubungannya. Tapi kalau untuk analisis kuantitatif ini harus paham tentang statistik. Makanya nanti di tiga pertemuan berikutnya kita akan membahas statistik. Mencari keteraturan, distribusi, menguji hipotesis, ya, kemudian kualitas hubungan antar variabel, dan produknya adalah teori. Kalau di sini, ini juga hampir sama ya, metodologis. Contoh kalau penelitian kuantitatif, itu yang sangat berguna itu adalah penelitian yang langsung bisa manfaatnya itu bisa kelihatan sama orang. Ini dalam bahasa itu agak susah untuk mendapatkan penelitian kualitatif yang bermutu gitu ya. Tapi kalau dalam penelitian bidang kedokteran itu atau bidang eksak itu sangat dianjurkan untuk penelitiannya itu kualitatif karena ada data yang jelas. Gitu. Misalnya penelitian tentang hubungan antara membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran atau murotal Al-Quran pada saat seorang ibu mau melahirkan di rumah sakit. Nah, jadi semua pasien yang mau melahirkan di rumah sakit itu ada 100 misalnya, itu disuruh untuk membaca Al-Quran. Apakah nanti hipotesisnya itu kalau yang membaca Al-Quran proses persalinannya lancar. Itu hipotesis sementaranya. Nah, kalau sudah dilakukan penelitian terhadap 100 orang, maka coba penelitian juga terhadap 100 orang yang tidak usah disuruh. Nah, berarti ada 100 orang yang disuruh untuk membaca Al-Quran, ada 100 orang yang disuruh berdoa sesuai dengan kemampuannya aja. Nah, penelitian membuktikan bahwa seorang ibu atau suami yang mengantar ibunya ke rumah sakit membaca Al-Quran atau membaca hafalan Al-Quran ketika sedang pembukaan 1 sampai 8 itu lancar ya, insya Allah lancar itu persalinannya. Tapi kalau yang tidak membaca Al-Quran itu kurang lancar misalnya, itu diuji dan sudah dibuktikan. Ini sangat berguna bagi para muslim ketika mau melahirkan anak itu harus hafal Al-Quran, minimal membaca Al-Quran supaya tenang si istrinya itu. Ini sudah dibuktikan di rumah sakit PKU Gamping, kemudian rumah sakit AMC ya dan sebagainya. Ini sudah dilakukan oleh para dokter dan dari jurusan Fakultas Agama Islam. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk diskusi nanti teman-teman silakan diisi. Ini baru satu orang ya, baru kelas A yang isi, ini baru satu orang, nanti kelas B silakan diisi, ada diskusinya di sini. Apa ciri-ciri metode kuantitatif yang tadi saya sampaikan, silakan dicerna. Kemudian apa metode data kuantitatif yang sederhana aja. Kemudian berikan 2 contoh penelitian atau artikel bidang pendidikan bahasa Jepang yang menggunakan metode kuantitatif. Nggak boleh sama dengan yang lain ya, karena nanti bisa ketahuan gitu ya. Kalau bisa beda judulnya ya. Kemudian untuk yang penelitian kualitatif juga sama, mencari contoh judul penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Ini yang sudah jawab Syariah ya, nanti saya akan lihat di situ. Oke, silakan ada pertanyaan, kita masuk ke tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Jadi jangan sampai tertukar lagi antara metodologi penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif. Silakan, ada yang bertanya? Sensei mau tanya deadline diskusinya? Di situ saya belum kasih deadline, silakan aja diisi. Seminggu aja ya, nanti sampai tanggal 7. Baik. Karena masih ada waktu. Silakan cari artikel-artikel yang cocok untuk Anda tuliskan. Nggak boleh sama dengan yang lain. Kalau yang lain sudah, berarti Anda harus mencari yang lain.
karena kelihatan di situ. Kalau yang nomor 1 sampai nomor 3 mungkin seragam, tapi yang nomor 4 itu pasti akan berbeda. Tergantung artikel yang Anda temukan. Baik, Saya Sensei. kasih waktu seminggu. Silakan ada yang mau bertanya? Ya, Sumimasen, saya bertanya Sensei. ya. Kan saya kan kemarin sudah mencari info dan saya belajar mengenai kedepannya kayak kuanti, kuali di bahasa Jepang itu gimana. Namun kemarin itu ada yang diomongkan itu ada eksperimen. Jadi sebenarnya ada 3, kuali, kuanti, dan eksperimen. Nah, kalau yang eksperimen itu gambarannya gimana ya Sensei? Ya, eksperimen itu sebetulnya kuantitatif. Ya, jadi bagian dari penelitian kuantitatif adalah eksperimen. Nah, yang tadi saya tunjukkan tadi. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu ada yang disebut penelitian eksperimen. Karena ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, jadi bagian justru jadinya tetapnya 2, metodologinya itu nggak berubah-ubah. 2, kualitatif dan kuantitatif. Jadi eksperimen itu adalah salah satu bagian dari, nah, ya, eksperimen terkendali ini adalah bagian dari kuantitatif ini. Eksperimen itu. Kalau sensus itu kan hanya mendata, investigasi data. Tapi kalau eksperimen itu yang tadi saya sebutkan tadi contohnya. Kalau dalam bidang kedokteran itu di eksperimen. Coba diuji cobakan nih kepada pasien yang mau melahirkan disuruh membaca Al-Quran. Itu kan eksperimen. Tapi coba diuji cobakan, nggak usah disuruh membaca Al-Quran. Dia suruh baca apa sih, buku majalah, koran, atau apa deh gitu. Nah, eksperimen ini masuk dalam penelitian kuantitatif. Jadi nggak usah bingung ya. Eksperimen dalam pendidikan bahasa juga seperti itu masuk penelitian kuantitatif. Jadi yang ada 3 itu ya itu tadi campuran tadi. Metode campuran itu adalah kualitatif dan kuantitatif. Gitu. Nggak usah bingung. Kalau bisa sih saya menyarankan kalau mampu silakan melakukan penelitian yang eksperimen itu lebih pasti gitu. Kalau Anda suka dengan penelitian kualitatif. Nah, tapi sama statistik ya, kemudian eksperimennya itu harus betul-betul terukur, disiapkan wawancaranya atau pengamatannya, angketnya dan sebagainya itu harus siap. Eksperimen itu menarik ya kalau kita melakukan penelitian eksperimen karena udah pasti. Apalagi kalau bukan bidang bahasa ya, kalau eksperimen itu kan misalnya bagaimana nih sebuah nanoteknologi itu memunculkan sebuah molekul kemudian menghasilkan sebuah contoh kalau dalam bidang handphone itu ya, dari mulai 3G, kemudian sekarang 4G, kemudian sekarang ada 5G gitu, ya 5G, asalnya 2G, 3G itu kan melalui proses eksperimen terus. Bagaimana peneliti menemukan yang disebut dengan 3G, sekarang 4G untuk akses internet yang lebih cepat. Ya. Kalau dulu kan enggak seperti itu. Nah itu kan penemuan baru artinya dan sangat berguna di dunia handphone atau dunia telekomunikasi internet itu teknologi 4G itu yang paling tinggi sekarang ya. Handphone kita aja sekarang kan 4G. Mungkin nanti ada generasi penemuan berikutnya ada setelah eksperimen muncul teknologi 5G atau Roku-G gitu, 6G gitu atau mungkin teknologi 10G gitu. Nah itu lebih cepat lagi gitu ya. Jadi dulu yang dianggap sebagai hantu sekarang sudah kayak WiFi itu kok kayak hantu gitu kan. Kalau di Jepang itu ada kursi-kursi yang bergerak sendiri, dibereskan sendiri. Ternyata itu pakai Wi-Fi, ya, pakai teknologi artificial intelligence yang sudah kita pelajari di geoliterasi itu. Nah, jadi silakan kalau teman-teman di 2018 ada yang mau meneliti eksperimen, saya itu bagus ya saya kira. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Saya ingin tanya lagi. Coba, mohon maaf Sensei, balik yang tadi Sensei. Yang mana? Yang share screen yang tabel tadi Sensei. Nah. Saya mau tanya sesuatu. Ini. Nah,
Kan Ya. saya kan tertarik sama eksperimen, sedangkan di Ya. sini dari kuali atau kuanti itu ada wawancara. Nah, sedangkan kalau kita kan eksperimen mungkin hanya beberapa lingkup atau beberapa orang aja ya Sensei ya. Tapi untuk mengkonkretkan data itu bagaimana ya Sensei ya? Soalnya kalau misalkan kita cuman penelitian, kita kan bisa wawancara dari 1 orang atau 2 orang atau 3 orang. Sedangkan kalau menurut saya tuh eksperimen tuh yang kita lakukan adalah kita sendiri. Maksudnya ya kita menguji apakah ini valid atau tidak. Nah, untuk mengetes itu nanti tuh bagaimana ya Sensei ya? Saya tuh tertarik eksperimen tapi bingungnya di situnya Sensei. Wawancara itu kan sebagai pelengkap saja sebetulnya. Karena kalau kuanti itu sebetulnya pengumpulan datanya bisa pakai tes, bukan hanya wawancara saja, ya. Jadi nanti ada yang berbentuk tes. Nah, kalau dites misalnya hasilnya itu kurang baik, ditambahin ini perlu ada wawancara enggak ya? Kalau perlu ya dibuatkan wawancaranya. Kalau tidak perlu ya tidak usah. Hasil tes aja udah itu udah valid gitu. Nah, tapi kalau penelitian kualitatif, wawancara diperlukan untuk menambah pembendaharaan kosakata yang dilakukan peneliti ketika peneliti udah kehilangan cara bagaimana mengembangkan penelitian ini. Jadi kalau penelitian kualitatif itu nanti bisa-bisa penelitiannya hanya sekedar artikel, bukan sebagai skripsi, bukan sebagai tesis, tapi hanya artikel saja. Kenapa? Karena peneliti tidak bisa mengungkap yang lebih banyak tentang fenomena-fenomena yang dia teliti. Misalnya contoh begini, analisis gaya bahasa dalam lagu Another Song misalnya. Kali gaya bahasa apa? Oh, gaya bahasa hiperbola. Setelah itu gimana lagi? Ya dia buat kalimat-kalimat sampai skripsinya itu sampai misalnya 40 halaman. Tapi muter-muter di situ tidak ada penemuan barunya. Nah, tapi kalau dilakukan wawancara terhadap 10 orang, 20 orang, nah hasil wawancara itu menjadi data dia untuk menambah keyakinan dia bahwa ternyata analisis gaya bahasa dalam lagu tersebut yang paling banyak misalnya gaya bahasa hiperbola. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang kuantitatif itu langsung bisa kelihatan secara angka. Yang kuantitatif ya, yang kuantitatif itu langsung secara angka sehingga angka itu aja tinggal dinarasikan menjadi sebuah kalimat. Tapi kalau yang kualitatif itu berupa narasi, berupa dokumentasi sejarah atau apa gitu, kemudian dari situ diketahui misalnya gini ya, perang Diponegoro itu terjadi pada Maghrib ya, tahun 1830 sampai 1825 sampai 1830. Selama periode 1825 sampai 1830 itu dia cari kepada orang yang hidup di masa itu kalau ada gitu ya, kemudian dia wawancara. Kalau tidak ada ya pedomannya bukan wawancara lagi, tapi dia melihat dokumentasi koran, dokumentasi perjalanan Diponegoro gitu ya, kemana saja Diponegoro pergi, ya itu dia buat, kemudian dia runtutkan dari kejadian di tahun 1825 sampai 1830 itu, sampai ditangkapnya Pangeran Diponegoro sama Belanda karena politik di Pahit Etimpera, misalnya seperti itu. Nah, itu kualitatif. Makanya kalau kuantitatif nggak bisa untuk meneliti yang seperti itu, karena kuantitatif itu harus angka-angka. Jadi sejarah itu maksudnya kualitatif. Tapi kalau wawancara bisa nggak wawancara? Bisa kalau wawancaranya dilakukan kepada orang yang hidup pada masa itu. Apakah ada orang yang lahir masih hidup di sekarang di tahun 1825, udah 1 abad yang lalu ya, bukan 1 abad, udah 1825 sampai 1830, sekarang udah 1935, udah 200 tahun, itu nggak mungkin ada orang yang hidup gitu. Hanya bacanya kitab-kitab ya gini-gini gitu. Tapi kalau mau menguji eksperimen tentang kekuatan suatu barang misalnya, nah itu banyaknya dilakukan penelitian-penelitian di bidang eksak gitu. Nah, contohnya eksperimen apa yang ingin diteliti oleh Kevin misalnya? Eksperimen apa dalam bahasa? Pendidikan berarti kan itu kan? Bukan bahasanya tapi pendidikan. Kalau eksperimen itu biasanya pendidikannya.
Iya, Tentang Sensei, apa? saya tertarik di pendidikan. Ya, pendidikan pasti. Tapi apa yang akan dieksperimennya itu? Pengembangan metode pembelajaran, Sensei. Ya, metode pembelajaran apa? Pengembangan metode pembelajaran bahasa Jepang dengan pembuatan film. Ya, bahasa Jepang itu kan luas. Ada kaiwa, ada cokai, ada bunpo. Nah, di situ pembelajaran ada kosakata, ada kanji. Itu pembelajaran apa dulu? Harus dipersempit dulu. Nanti kalau enggak nanti beda-beda karena bahasa itu kan ada 4 kemampuan berbahasa, menulis, membaca, menyimak. Nah, seperti apa masuk di mana gitu, pembelajaran yang mana? Ini perlu dikasih batasan terlebih dahulu gitu. Karena antara metode pembelajaran Kaiwa dengan metode pembelajaran Goi atau metode pembelajaran Chokai itu beda. Metodenya pasti beda-beda. Metode yang mana yang akan dipakai seperti itu. Oke. Nanti ya kalau udah punya judul dan masalah nanti dibuat aja nggak apa-apa. Nanti bagaimana cara menganalisisnya nanti kita diskusikan yang lain. Ya kan ada yang mau bertanya lagi? Lalu kita lihat sambil lihat video ya. Nah, biar saya ada waktu untuk menghela napas terlebih dahulu. Kita lihat video bagaimana mencari topik-topik penelitian yang Anda ingin lakukan di semester 7 dan semester 8 ketika Anda menulisnya. Nah, kita lihat dulu dari video ini. Bentar. Bentar ya. Oke, saya share dulu. Akan mendapat pendidikan tinggi, sukses menjadi mahasiswa maupun bagi para calon mahasiswa, para dosen ingin melakukan publikasi dan juga mengembangkan hak kekayaan intelektual maupun komersialisasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang 5 cara mencari topik penelitian. Seringkali dalam kelas-kelas saya diskusi dengan para mahasiswa baik S1, S2 maupun S3, saya selalu ditanya bagaimana cara mendapatkan topik penelitian yang tepat. Nah, ini mungkin tips-tips ini berguna bagi Anda semua. Yang pertama, sosial yang berkembang di sekitar Anda. Karena kita adalah makhluk sosial, kita akan melihat bagaimana kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Apa yang menarik di situ? Anda akan amati. Ketertarikan ini tentu tergantung kepada apa yang ingin Anda teliti. Anda bisa mengamati tentang manusia, Anda bisa mengamati tentang makhluk hidup yang lain, tanaman, tumbuhan, hewan, atau interaksi masyarakat misalnya, atau topik-topik yang Anda lihat, Anda baca di surat kabar, di media sosial, maupun juga di berita-berita. Yang kedua, temukan masalah di sekitar Anda. Bila Anda menemukan satu masalah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam Anda berinteraksi dengan teman Anda atau dengan para kolega Anda, dengan para dosen, dengan para peneliti yang lain, di situ Anda berdiskusi dan Anda melihat, Anda menemukan apakah masalah yang ingin Anda selesaikan. Nah, dan adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Anda ingin menemukan sesuatu. Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Yang ketiga, nah ini adalah cara yang saintifik ya. Yang ketiga adalah baca artikel jurnal ilmiah dan Anda lihat di bagian belakang, bagian penutup, di situ bagian kesimpulan biasanya terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, temukan bagian penelitian lebih lanjut atau saran penelitian lebih lanjut atau further study. Nah, Anda baca, Anda pelajari apa saran dari penulis artikel tersebut dalam topik yang Anda suka atau yang Anda minati. Kemudian dari situ seringkali
merupakan penelitian lanjutan dari peneliti yang sudah membahas tentang topik yang dibahas dalam satu artikel tersebut. Nah, Anda bisa mengembangkan lebih lanjut. Ya, tentu biasanya peneliti yang menyarankan penelitian lanjutan biasanya mereka sudah mengerjakannya. Namun demikian, ini adalah salah satu ide bagi Anda. Dengan ada penelitian lanjutan, mungkin Anda akan melihat menemukan sesuatu, mendapatkan inspirasi yang baru. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tanyakan passion Anda, minat Anda. Anda mau meneliti tentang apa? Orang lain boleh menyarankan apapun, Anda bisa melihat kehidupan sehari-hari, Anda lihat pada masalah yang dihadapi masyarakat, Anda membaca artikel jurnal, tetapi minat Anda bukan di situ. Tentu tidak akan berguna. Nah, Anda harus kembali, Anda harus jujur, terbuka kepada diri Anda sendiri, pada pikiran Anda, pada hati Anda. Apa minat Anda? Pilih satu. Biasanya dengan minat tersebut, maka Anda akan bersemangat meneliti, mencari informasi, mencari cara, atau mencari penyelesaian masalah yang dihadapi. Ingat, minat atau passion Anda tentang topik penelitian itu. Yang kelima, yang terakhir adalah Anda modifikasi dari penelitian orang lain. Ingat, ini bukan penjiplak, ya. Ini bukan meniru, ya. Tetapi dalam kajian saintifik atau ilmu pengetahuan tidak ada sesuatu yang sama sekali baru di dunia ini. Itu beberapa ilmuwan mengatakan seperti itu, ya. Artinya Anda lihat satu artikel yang bagus, yang menarik sesuai dengan minat Anda, kemudian Anda lihat apakah ada sesuatu yang bisa dikembangkan lebih lanjut dari situ, ya. Modifikasi, mungkin Anda akan melihat menambahkan atau mengubah konteksnya, periodisasinya, atau mungkin aktor-aktornya, atau kemudian faktor-faktornya yang berbeda. Nah, ingat ya, dalam hal yang kelima ini Anda bukan menjiplak karya orang lain, ya, tetapi Anda mendapatkan inspirasi dari karya orang lain, dan karya orang lain tersebut harus Anda sitasi. Nah, demikian secara singkat 5 cara mudah tips untuk mendapatkan topik penelitian. Oke, ya, itu contoh, ya. Jadi yang paling penting itu sebetulnya satu membaca literasi, ya, kemudian membaca jurnal, itu penting. Kalau tidak banyak baca itu nanti nggak bisa nulis, ya, nggak bisa membuat skripsi itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan, ada yang mau didiskusikan, yang punya masalah? Kalau tidak ada, saya cukup sampai di sini, ya. Anda tinggal isi forum diskusinya, kemudian nanti kuis saya belum buat. Kuisnya tidak jauh dari materi yang sudah saya presentasikan. Kemudian nanti minggu depan tolong teman-teman yang presentasi tentang metodologi penelitian campuran, silakan dipersiapkan untuk perkuliahan minggu depan. Untuk hari ini saya kira pertemuan cukup sampai di sini, tidak usah pindah ke my class, ya. Yang ini juga sudah cukup. Silakan baca-baca materinya di my class, atau mungkin dari mulai sekarang Anda cari artikel-artikel jurnal yang berhubungan dengan minat tentang topik penelitian yang Anda akan tulis di semester 7 dan semester 8. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan perkuliahan hari ini sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya apa saja? Tidak ada, ya? Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semuanya sehat, ya, jaga selalu kesehatan, dan nanti sampai ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.